Pemirsa, liburan atau perjalanan jauh memang menyenangkan, tapi tanpa menjaga kesehatan, pengalaman liburan bisa terganggu. Agar tetap fit, aman, dan nyaman, pentingnya memperhatikan tubuh, istirahat, asupan makanan, hingga kebersihan selama perjalanan. Tubuh yang fit bukan hanya membuat kita lebih nyaman, tetapi juga memastikan liburan berjalan lancar tanpa gangguan sakit atau kelelahan. Menjaga kesehatan saat liburan panjang bukan sekedar menghindari penyakit. Ini tentang menjaga kebugaran tubuh agar bisa menikmati setiap destinasi yang dikunjungi. Bagaimana cara menjaga tubuh tetap fit saat liburan panjang? Simak penjelasan selengkapnya bersama Dr. Nadim, spesialis penyakit dalam di Studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kali ini bersama saya Sekar Wanda. Nah, pemirsa, menjelang akhir tahun ini banyak sekali masyarakat yang memilih untuk liburan panjang. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini biasanya banyak masyarakat yang memilih untuk berliburan ke sejumlah tempat yang biasanya juga ramai sekali tempat-tempat wisata atau tempat liburan tersebut. Nah, oleh karena itu harus diwaspadai mengenai penyakit yang mengintai saat liburan panjang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Nadim Mulakhela, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Iya, halo, saya Nadim. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus sehat ya dok. Ya, nah dokter, sesuai dengan tadi tema kita hari ini ya, mengenai waspada penyakit saat liburan panjang dokter. Ya, betul. Ada fakta atau mitos dokter? Apa itu? Suasana liburan panjang biasanya seringkali ditandai dengan kemacetan, stres, perjalanan, dan kurang tidur. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan hipertensi. Fakta atau mitos? Ya, jadi hipertensi ini adalah penyebab yang multifaktor ya. Jadi tidak hanya dari stres berkepanjangan, tapi juga dari pola makan ya, mengurangi olahraga, stres, perokok, konsumsi alkohol berlebihan ya, itu juga bisa menyebabkan hipertensi selain dari stres. Tapi bisa juga dari pengaruh faktor genetik, usia ya, itu secara umum seperti itu ya yang bisa menyebabkan hipertensi. Oke, berarti ya saat liburan ini juga ternyata tanda-tanda ataupun potensi terkena hipertensi itu pun juga bisa muncul ya dok, ya, betul. Karena ada faktor-faktor kemacetan dan lain-lain. Nah dokter, jika di kemacetan ini kan kadang-kadang orang susah ya untuk buang air kecil. Ada fakta atau mitos dokter? Sering menahan buang air kecil begitu saat perjalanan liburan dapat memicu penyakit infeksi saluran kemih. Fakta atau mitos? Oke. Fakta. Fakta. Oh. Ya, jadi infeksi saluran kemih itu penyebab utamanya adalah bakteri ya, secara umum. Mungkin 80-90% bakteri penyebabnya. Nah, tapi faktor risikonya salah satunya yaitu adalah sering menahan kencing, gitu ya. Sering menahan kencing, jarang minum air putih, gitu ya. Oh, jarang minum air putih juga berpengaruh? Juga bisa pengaruh terhadap apa korelasinya resikonya. dokter? Jadi karena kita jarang minum air putih, jadi ada kurangnya cairan tubuh, menyebabkan infeksi kemih jadi bisa lebih muncul gitu ya. Jadi bakteri lebih sering timbul karena ada kurang cairan. Oke, tapi kalau kita sering-sering minum saat perjalanan panjang kan jadi membuat kita jadi kepengen buang air kecil dok. Itu gimana? Jadi kalau misalnya di saat kita memang sudah ingin buang air kecil, sebisa mungkin harus melipir dulu lah ya. Atau kalau misalnya ada tempat rest area gitu, nah sebisa mungkin kalau kita tidak merasa ingin buang air kecil, tetap harus mampir dulu nih. Jadi pastiin kosong kandung kemihnya. Berarti saat liburan panjang, apalagi ya kita menghadapi kemacetan, minum pun juga tetap harus sesuai gitu. Betul. Biasanya berapa sih dok, berapa liter kita harus mengkonsumsi air putih itu? Jadi kurang lebih gampangannya yaitu sekitar 2 liter sehari ya, atau 8 gelas lah sehari. Itu kurang lebih, cuman memang kita harus lihatnya juga. Kalau udah kondisi tua, muda gitu ya, masih kecil itu beda-beda. Tapi kurang lebih kalau usia dewasa itu sekitar 2 liter lah sehari ya. Dan itu harus 2 liter air putih ya. Jadi bukan tambah kopi, bukan tambah teh. Tapi selain air putih boleh nggak sih dok kita kayak minum kopi, es soda, atau minuman-minuman manis selama liburan panjang gitu? Masih aman nggak sih? Ya sebenarnya kalau aman sih ya boleh aja sih ya. Tapi tentu dalam porsinya. Porsinya tuh gimana tuh dok? Ya mungkin 1-2 gelas sehari masih nggak apa-apa. Tapi itu balik lagi ke pasien. Jika memang ada resiko gangguan ginjal, ada darah tinggi, ya mungkin ya konsumsi kopi agak lebih dibatasin. Atau misalnya diabetes ya, mungkin yang manis-manis, kopi apalagi yang zaman sekarang kan banyak kopi-kopi kemasan seperti itu ya.
Nah, itu juga harus dibatasin karena tinggi gula. Nah dok, ini kan kalau di jalan senangnya ngemil ya dok. Ya. Nah, oleh karena itu ada fakta atau mitos. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam selama liburan memicu penyakit kolesterol, gula darah tinggi, dan asam urat. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda, tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Masih membahas mengenai waspada penyakit saat liburan panjang. Tadi ada fakta atau mitos yang belum dijawab dokter. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, garam selama liburan dapat memicu penyakit kolesterol, gula darah tinggi, dan asam urat. Ini fakta atau mitos? Ya, sebenarnya fakta ya. Fakta. Jadi kalau kita konsumsi yang tinggi lemak terus, tinggi gula, ya, tinggi asam urat, tentu bisa menyebabkan penyakit darah tinggi, diabetes, ya, kolesterol, asam urat tentunya bisa. Jika dikonsumsinya itu berlebihan dan secara terus-menerus. Kalau sekali-sekali ya saya kira masih nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi terkadang dari kita ini udah menjadi kayak habit gitu ya. Jadi tiap hari tuh makan yang manis. Apalagi kalau liburan kan, pasti pengen nyobain makanan-makanan viral ya kan? Ya, betul. Tapi biasanya penyakit setelah liburan tuh apa aja sih dok? Jadi kalau misalnya liburan tuh terkadang kita juga pola hidup sehat juga libur gitu ya. Iya benar-benar, jadi lupa. Penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling sering itu adalah gangguan dari pencernaan ya. Karena kita kalau liburan itu kan terkadang pola makan nggak teratur, sekalinya makan mungkin banyak ya kan, atau mungkin pola tidurnya sudah berkurang atau terganggu gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan dari gangguan pencernaan. Dan tentunya juga pola hidup yang nggak sehat ya, juga mungkin pengaruh liburan yang panjang, itu bisa mengaruh juga ke gangguan metabolisme tubuh. Jadi gangguan metabolisme seperti ya diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Oke, nah terus orang-orang yang beresiko terkena sakit setelah liburan tuh siapa saja sih dok? Ya, sebenarnya kita semua beresiko ya. Beresiko ya. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini ya, cuaca ekstrim ya kita bisa bilang ya. Yaitu juga mendekatkan resiko penyakit-penyakit menular ya, seperti infeksi saluran nafas ya flu gitu ya. Flu, terkadang diare, muntaber di musim seperti ini ya. Nah, itu juga bisa. Tapi yang paling rentan itu siapa dok? Golongan apa dok? Tentunya terutama golongan yang sudah lanjut ya, sudah lanjut usia. Dan juga ada orang dengan penyakit-penyakit bawaan ya, maksudnya dalam artian adalah seperti pasien dengan gangguan diabetes, darah tinggi, ya, gangguan ginjal, jantung, itu lebih beresiko terkena penyakit. Dan jika tidak terkena penyakit, biasanya itu agak lebih lama gitu ya penyembuhannya. Nah, tapi dok, berarti apa nih yang harus dilakukan untuk golongan rentan seperti orang tua ini? Apakah harus melakukan vaksin terlebih dahulu? Kan ada vaksin influenza, ya kan dok? Apakah harus melakukan itu dok? Ya, jadi sebenarnya kita sarankan ya, kalau vaksin flu, vaksin ada pneumonia, pada golongan-golongan tertentu kita sarankan. Nah, tapi selain dari vaksin, kita juga tetap harus jaga kesehatan juga ya. Jadi tentu dari pola makan, olahraga, istirahat juga tetap. Oke, nah terkait dengan jaga kesehatan tadi dok, ada fakta atau mitos medical check up penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan karena liburan panjang sering kali mengubah pola makan dan aktivitas. Fakta atau mitos? Ya, betul. Jadi kalau medical check up itu memang diwajibkan sebenarnya ya. Itu setidaknya setahun sekali ya kita lakukan. Nah, tapi kalau sudah usia di atas 40 mungkin bisa lebih sering, 6-12. Fakta ya dok ya? Ya, betul. Memang harus medical check up. Dan jika sudah ketahuan, jadi kadang kita suka takut ketahuan sakitnya nih. Ya, nanti medical check up ketahuan sakitnya. Padahal dengan ketahuan sakitnya itu kan kita bisa mencegah agar jangan sampai terjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi penting deteksi dini. Nah, kalau konsumsi suplemen gitu penting nggak sih dok? Ya, jadi kalau suplemen seperti multivitamin ya boleh sebagai tambahan. Tapi tetap juga jangan lupa juga ya makan makanan dengan gizi seimbang sebenarnya sudah cukup ya. Buah-buahan, sayuran ya, jus segala macam itu sebenarnya sudah oke. Tapi kalau dirasa ingin tambahan multivitamin dan memang bisa tubuhnya gitu ya, saya kira sih tidak masalah.
Oke, nah dok, selama liburan ini apa saja sih yang harus kita waspadai selama liburan panjang ini terkait dengan kesehatan kita? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Kita harus iklan sejenak, pemirsa. Usai jeda kita akan kembali untuk Anda. Nah dokter, kita masih membahas nih soal pertanyaan saya yang tadi. Apa aja sih yang mesti waspadai begitu ya saat liburan panjang untuk kesehatan kita, dokter? Ya, jadi ya balik lagi sih sebenarnya kita tetap utama adalah pola hidup ya. Pola hidup saya tuh nomor satu ya, olahraga, pola tidur dan sebagainya. Dan jika memang beberapa orang yang sudah ada terjangkit penyakit gitu ya, misalnya dalam musim cuaca yang berat seperti ini, misalnya ada infeksi paru ya, flu segala macam, memang harus segera diobati. Jadi berobat ke dokter ya, agar ya kita kan harapannya bisa diobati dengan baik, sembuh juga bisa lebih cepat dan lebih sempurna gitu ya. Dan jika misalnya pada orang-orang yang memang sudah ada bawaan darah tinggi, gula, yaitu konsumsi obat juga harus rutin, kontrol juga harus rutin. Terkadang kita kalau liburan, ntar berobatnya juga libur gitu kan, baru nanti datang sudah gulanya tinggi, tensinya tinggi seperti itu ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Oh, baik. Nah, kalau terkait medical check up, dok, baiknya tuh kita melakukan sebelum liburan atau setelah liburan? Ya, baiknya sebelum ya. Sebelum. Ya, jadi kalau misalnya kita medical check up itu kan kita harapannya kita tahu nih sebelum liburan kita ada sakit apa nih, kan harapannya sehat lah ya. Tapi kalau misalnya oh ternyata kolesterol saya tinggi nih misalnya. Nah, jadi mungkin bisa kita obati dan nanti selama liburan ya bisa jaga pola makan, ya kan? Terkadang nanti liburan pergi kemana-mana beli makanan ini, wah gorengan, santan. Nah, dia udah warning sendiri, oh saya punya kolesterol nih. Gitu. Dok, penting nggak sih untuk checking tempat liburan kita? Misal nih kita mau pergi ke Eropa atau ke benua lain gitu yang cuacanya tuh dingin, berbeda dengan cuaca di Indonesia yang tropis gitu. Penting nggak sih untuk mengetahui hal-hal itu? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita memang bepergian ke cuaca yang itu ya, dingin ya, musim salju seperti itu ya, cuaca dingin, memang kita harus lebih siap ya terhadap paparan suhu ekstrim. Nah, mungkin itu bisa kita bekalin dengan vaksin dulu gitu ya, agar tidak terhindar dari flu gitu ya. Nah, cuman memang di sisi lain juga kita harus tahu juga di sana itu kita mau ngapain aja gitu ya. Jika memang kita ada sebentar ya, liburannya sebentar, saya kira ya masih nggak apa-apa lah pada pasien-pasien dengan itu ya, penderita yang golongan rentan ya, Dok. Ya, betul. Nah, kalau vaksin itu sendiri kayak vaksin influenza ya, Dok, harusnya tuh dilakukan kapan sebelum liburan ini? Ya, sebaiknya sebelum liburan dan itu setahun sekali sebenarnya ya. Setahun sekali. Jadi, apakah kayak sebulan sebelum atau boleh sebulan sebelum. Sebulan sebelum ya, Dok. Tapi setidaknya ya memang diharapkan itu adalah kita setelah vaksin kita lihat dulu reaksinya bagaimana gitu ya. Karena kan setelah vaksin terkadang kan ada reaksi dapat demam, lemas gitu ya. Itu harus kita observasi dulu. Jadi kalau misalnya memang aman, barulah silahkan kalau ingin berlibur gitu ya. Oke. Nah, Dok, barang-barang apa aja sih, Dok, yang harus kita bawa saat liburan untuk memastikan agar kesehatan kita selalu terjaga gitu selama liburan? Ya, jadi kalau untuk terkait kesehatan, ya kalau misalnya saya pribadi ya, gitu misalnya ingin bepergian, mungkin saya bisa kurang lebih nih sakit apa nih kira-kira yang bisa muncul gitu di negara lain misalnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa bawa obat penurun demam misalnya, paracetamol ya, paracetamol gitu ya, apa obat flu, apa mungkin obat diare, mungkin makanan di sana nggak cocok. Tapi yang juga penting multivitamin ya. Karena kita kan nggak tahu ya di sana bagaimana, mungkin terlalu capek. Jadi kita harus jaga kesehatan juga. Oke, nah terakhir, Dok, minta tips dong agar tetap sehat menjalankan liburan aktivitas ini. Ya, jadi yang pertama ya tentunya pola makan, nomor satu pokoknya itu pola makan, selalu pola makan. Kalau kita makannya benar, sehat, komposisinya bagus, gizi seimbang, itu insya Allah terhindar lah dari penyakit-penyakit yang membahayakan gitu ya. Dan juganya olahraga nggak usah ribet-ribet, ya cukup jalan kaki, seminggu 5 kali, masing-masing 30 menit lah gitu ya. Jogging, sepeda gitu ya. Yang penting rutin aja seperti itu. Dan juga tidurnya harus cukup ya, jangan sejam bangun. Nah, itu tidak boleh. Setidaknya 6-8 jam lah. Itu kalau bisa jangan terputus. Juga yang paling penting ya kelola stres juga ya. Terkadang semoga sih dengan liburan gitu bisa lebih healing gitu ya. Nah, cuman ya emang stres juga pengaruh ke semua penyakit.
Tapi ya mudah-mudahan ini kan mau liburan ya, jadi stres itu terhindarkan gitu ya. Dan kita juga selalu sehat ya dok selama libur panjang ini. Oke, terima kasih ya dok atas informasi dan juga masukannya. Khususnya bagi Anda pemirsa yang memilih untuk berlibur panjang di akhir tahun ini. Dan pemirsa tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.